Ya, puji nama Tuhan. Salam. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Saya ulangi, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang kebangkitannya mengalahkan maut. Kebangkitannya mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kontroversi di zamannya antara orang Farisi dan Saduki, mencoba untuk menanyakan akan kebangkitan. Tetapi ada semacam doktrin Farisi dan doktrin Saduki yang berbeda. Farisi setuju dengan kebangkitan, sedangkan Saduki tidak setuju dengan kebangkitan. Tetapi Tuhan Yesus mencoba untuk memberikan jawaban pada saat orang Farisi dan Saduki ini bertanya. Dan jawaban-jawaban itu digunakan untuk menyampaikan bahwa Yesus itu akan mengalami kebangkitan. Dia akan mengalami bangkit. Yaitu contohnya adalah menggunakan sebuah analogi, yaitu Yunus. Yunus di perut ikan 3 hari. Dan Yunus ini digunakan sebagai analogi Yesus ada di dalam kubur itu 3 hari. Tapi sayang, dijadikan sebuah perdebatan khusus di luar. Padahal ini hanya untuk sebuah analogi atau tanda di mana Yesus berkata, mereka ahli Taurat, mereka kaum Farisi, kaum Saduki hanya mendapatkan tanda. Yunus, mereka tidak mendapatkan tanda seperti murid-muridnya, tapi hanya mendapatkan suatu tanda Yunus yang dilempar ke laut dalam keadaan hidup, ditelan ikan besar dalam kondisi hidup, dimuntahkan dari mulut ikan dalam kondisi hidup. Minggu kemarin saya bilang, Yunus itu adalah manusia biasa, manusia seperti kita. Sedangkan Yesus, paradigma orang percaya, dia adalah manusia sejati, dia adalah ilahi sejati. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak setengah-setengah. Dia benar-benar 100% manusia. Bahkan dia mati di atas kayu salib.
bukan diserupakan, bukan digantikan, tapi dia sendiri yang ada di atas kayu salib mati. Setelah dia mati, dia dimasukkan ke dalam kubur, dan banyak saksi-saksi yang ada di situ. Banyak orang-orang yang melihat saat itu. Bahkan ada seorang yang meminta supaya mayat Yesus tidak terus tergantung. Kemudian dia minta kepada Pilatus. Dia ambil, kemudian dia kuburkan. Karena mendekat hari Sabat, maka dia cepat-cepat dikuburkan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dia benar-benar ada di dalam kubur dan dia benar-benar mati. Hari yang ketiga adalah kebangkitannya. Dia bangkit. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kekhawatiran kaum Yahudi, kekhawatiran ahli-ahli Taurat, kekhawatiran ulama-ulama saat itu. Jangan sampai Yesus yang mati itu di hari yang ketiga dicuri oleh murid-muridnya. Maka dengan itu ahli-ahli Taurat saat itu minta kepada Pilatus supaya dijaga. Bahkan kuburnya pun dimeterai. Murid-muridnya orang biasa, mana mungkin dia bisa membuka segel, mana mungkin dia berani menembus tentara. Di Alkitab dikatakan bahwa pintu sudah terguling pada saat wanita-wanita itu datang ingin melihat Yesus, ingin membuktikan bahwa Yesus, ingin menyaksikan bahwa Yesus masih ada. Tetapi dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bangkit mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus itu mengalahkan maut. Maut itu adalah upah dosa. Adam dan Hawa di dalam pemberontakannya, di dalam melanggar perintah Allah, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Di saat itulah maka manusia dikuasai dosa. Manusia ada di dalam dosa kutuk Taurat. Kembali saya katakan bahwa manusia tidak bisa menolong dirinya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka dengan itu perlu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Dia datang ke tengah dunia menjadi manusia. Dia mau mati. Dan kemudian dia bangkit. Maut dikalahkan. Yang kemudian, maut adalah kematian yang kedua. Orang fasik, orang yang ada dalam kuasa dosa, orang yang masih di dalam kutuk Taurat, dia
akan mengalami suatu kematian yang kedua. Yang pertama adalah kematian jasmani. Yang kedua adalah kematian kekal. Lebih umumnya dikatakan neraka. Neraka. Yang ada hanya api belerang. Yang ada hanya api. Yang ada hanya penghukuman. Suatu kematian kekal bagi setiap orang yang di luar Kristus. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus, maka dia akan mengalami suatu kematian yang kedua. Di luar Yesus, kematian kedua itu mengancam. Kematian yang kedua itu akan menjadi suatu gambaran yang akan dia terima. Lautan api. Lautan api belerang. Maut adalah neraka. Dalam kehidupan manusia selalu dipertanyakan, kemanakah engkau sesudah mati? Pertanyaan ini diberikan kepada setiap orang. Kemanakah engkau sesudah mati? Bagi orang percaya, jawaban tanpa ragu-ragu, sesudah mati ke surga. Kenapa? Karena orang percaya sudah ada di dalam penebusan Kristus. Dan maut itu sudah dikalahkan. Maut itu sudah diselesaikan. Maka tidak lagi ada suatu ancaman bagi orang percaya. Tidak ada suatu ancaman bagi orang percaya untuk neraka. Bagi orang percaya mati langsung masuk surga rohnya. Bagi orang percaya tidak ada hukuman neraka. Tidak ada hukuman kematian yang kedua. Tapi bagi orang percaya surga yang kemudian akan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus Kristus menghakimi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus dengan kebangkitannya. Maut sudah dikalahkan. Maka dari itu bagi orang percaya sudah harus membangun sebuah paradigma bahwa kita sudah menjadi orang yang bebas, merdeka. Bukan orang yang dikuasai dosa. Bukan orang yang dikuasai oleh kutuk Taurat, yang mengalami ketakutan-ketakutan di dalam hidup. Tetapi kita orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Kita sudah dibebaskan dari kutuk Taurat. Karena kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Yesus Kristus sudah bangkit, iman kita percaya bahwa percaya kita kepada Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka percaya kita tidak sia-sia. Iman kita harus makin dibangun. Iman kita harus makin dibangun. Maka Rasul Paulus kepada jemaat Korintus mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Sebelum Yesus mengalahkan maut, begitu banyak manusia yang sorak-sorai. Begitu banyak manusia yang bersuka cita karena kematian Yesus. Karena Yesus yang mati. Tetapi setelah Yesus bangkit, maka kuasa-kuasa gelap, manusia-manusia yang bergaul dengan kuasa gelap tidak bisa memberikan gambarannya tentang kemenangannya, karena maut dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah tidak lagi mempunyai sengat. Maut itu sudah dikalahkan. Maka dengan itu, hidup kita sudah merdeka. Kita sudah tidak lagi perlu mengalami ketakutan di saat hidup. Kita perlu ketakutan di saat Tuhan panggil. Karena surga itulah yang akan menjadi jaminan kita sebagai orang percaya. Orang percaya dibawa kasih karunia, bukan maut. Orang percaya dikuasai oleh kasih karunia, bukan lagi kuasa dosa, bukan lagi kutuk Taurat. Orang percaya dibawa kuasa kasih karunia, begitu luar biasa bagi orang percaya. Di saat dia menikmati kasih karunia Allah yang menguasai hidupnya, maka di sana hanya ada sukacita. Di sana hanya ada rasa bersyukur di hadapan Tuhan. Kondisi apapun hanya bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Kondisi apapun hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kondisi apapun hanya Tuhanlah pertolongan kita. Hanya Tuhan yang menghendaki kematian manusia. Hanya Tuhan. Di saat kita masih diberi hidup, maka hidup itu pasti berguna untuk Tuhan. Hidup itu pasti Tuhan mau. Untuk apa? Tuhan yang kenal, Tuhan yang tahu, bukan kita. Orang yang dibawa kasih karunia, bersukacitalah, berbahagialah bahwa Tuhan ingin pakai kita semua. Bahwa Tuhan mau pakai kita semua menjadi alatnya untuk kemuliaannya. Tuhan berkati orang yang dibawa kasih karunia. Tuhan memberkati orang yang ada di dalam kasih karunia, yang selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam hidupnya, yang selalu bersyukur di dalam kasihnya. Maka dengan itu, percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Bagi dunia, dia tidak bisa percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi kita sebagai orang percaya, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, iman kita tidak menjadi sia-sia. Diberkatilah kita semua yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau Allah, Engkau yang sudah hadir ke tengah dunia, Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, Engkau yang sudah dikuburkan, dalam 3 hari Engkau bangkit. Bagi dunia, mereka tidak percaya. Tapi bagi kami Tuhan,
kami percaya Engkau bangkit dan kebangkitanmu mengalahkan maut. Dan kami adalah orang yang ada di bawah kuasa kasih karunia-Mu. Bukan di bawah maut, tapi di bawah kasih karunia-Mu. Kami adalah orang yang berbahagia di hadapan Engkau. Karena Engkau berkenan memakai kami menjadi alat-Mu. Engkau berkenan memberkati kami. Terima kasih Tuhan.